Siddhartha, sebuah perjalanan jiwa. Panggilan jiwa yang sunyi. Bayangkan sebuah dunia di mana segala sesuatu tampak sempurna dari luar, kehidupan penuh aturan, keluarga yang terhormat, pendidikan spiritual yang mendalam. Namun di balik semua itu, ada jiwa muda yang merasa resah, merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijawab oleh kitab suci atau ritual-ritual harian. Itulah Siddhartha, seorang pemuda cerdas, anak seorang Brahmana yang sejak kecil sudah menunjukkan kedalaman jiwa dan kehausan spiritual yang tak biasa. Semua orang di sekitarnya mengagumi kecerdasannya, ketenangannya, dan kedisiplinannya. Namun di dalam dirinya berkecamuk pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, penderitaan, dan makna sejati dari eksistensi. Dan pada suatu hari, Siddhartha memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah, keluarga, dan agamanya. Bukan karena dia membenci, tetapi karena dia ingin menemukan kebenaran yang hidup bukan hanya kata-kata dalam kitab suci. Meninggalkan segalanya, Siddhartha tidak pergi sendiri. Teman dekatnya, Govinda, ikut bersamanya. Mereka bergabung dengan para samanas, para petapa yang hidup dalam kesederhanaan ekstrem. Mereka belajar melepaskan diri dari keinginan, dari rasa lapar, bahkan dari rasa diri. Siddhartha ingin membunuh ego. Ia ingin larut dalam alam semesta. Namun semakin lama bersama para samanas, Siddhartha justru mulai merasakan bahwa pelarian dari dunia bukanlah jawaban. Ia bisa membuat tubuhnya lapar, bisa menahan nafas hingga kesadaran hilang, tapi jiwanya tetap belum tercerahkan. Ia merasa hanya sedang mengejar bayangan. Ketika kabar datang bahwa Sang Buddha, Gautama, tengah menyebarkan ajaran pencerahan, Siddhartha dan Govinda memutuskan untuk menemuinya. Pertemuan dengan Sang Buddha, Siddhartha bertemu Gautama dan ia sangat menghormatinya. Ia melihat ketenangan, kedalaman, dan cahaya kebijaksanaan di mata Sang Buddha. Namun, ia tidak memilih untuk menjadi murid. Govinda memutuskan untuk bergabung. Tapi Siddhartha dengan penuh hormat berkata, "Engkau telah menemukan kedamaian?" "Oh, tetapi aku belum. Aku harus berjalan sendiri." Ia menyadari bahwa tidak ada ajaran yang bisa memberikan pencerahan karena kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan, ia harus dialami. Siddhartha memutuskan untuk menjalani kehidupan, bukan menghindarinya. Ia menyadari, aku harus belajar dari dunia. Menyelami dunia, dari seorang petapa, Siddhartha menjelma menjadi bagian dari dunia. Ia bertemu Kamala, seorang wanita cantik, yang mengajarinya cinta, dan Kamaswami, seorang saudagar kaya yang mengajarinya perdagangan dan seni menjalani kehidupan materi. Siddhartha mulai mencicipi kehidupan duniawi, uang, cinta, kenikmatan, kekuasaan. Ia menikmati semuanya, tapi lambat laun hidupnya terasa hambar. Ia mulai merasakan kehampaan yang dulu ingin dihindari. Ia tertidur dalam kehidupan duniawi, dan saat terbangun, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia telah kehilangan jalan. Ia meninggalkan semuanya, Kamala, kekayaan, dan dirinya yang lama. Ia pergi dan hampir saja mengakhiri hidup. Namun di tepi sungai, saat ia duduk dan merenung, ia mendengar suara Om, sebuah getaran semesta yang mengingatkannya akan kesejatian. Dirinya, sungai sebagai guru, sungai menjadi simbol kehidupan baru bagi Siddhartha. Ia bertemu dengan seorang tukang perahu bernama Vasudeva, seorang bijak yang tidak banyak bicara tapi mengerti dunia. Dari Vasudeva dan dari suara sungai, Siddhartha mulai belajar lebih banyak daripada yang pernah ia pelajari dari kitab mana. Pun sungai mengalir tanpa henti. Ia tidak tergesa, tidak memaksa, dan tidak menghakimi. Sungai menerima semuanya, kesedihan, kebahagiaan, kelahiran, dan kematian. Siddhartha mulai memahami bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi dialami sepenuh hati. Ia mulai melihat bahwa setiap hal, baik atau buruk, adalah bagian dari kesatuan yang utuh. Kesadaran sejati, waktu tidak lagi menjadi musuh. Tahun-tahun berlalu seperti embun pagi yang menguap dalam cahaya matahari. Siddhartha tidak lagi mencari. Ia tinggal di tepi sungai bersama Vasudeva dalam kehidupan yang begitu sederhana namun penuh makna. Ia tak lagi merasa perlu menyampaikan ajaran. Tak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun, sebab ia telah sampai pada satu tempat,
bukan di puncak gunung, bukan di balik kitab suci, tetapi di kedalaman batinnya sendiri, di mana suara alam semesta berbisik tanpa suara. Sungai. Sungai. Di sepanjang tepinya, manusia datang dan pergi. Para peziarah, para pedagang, orang-orang biasa dengan beban hidup masing-masing. Siddhartha mendengarkan mereka, tapi lebih dari itu, ia mendengarkan air yang mengalir tanpa henti, tak pernah menentang arah, tapi selalu sampai ke tujuan. Air yang tertawa saat menabrak batu, yang menangis saat meluap ke sawah, yang diam saat tenang. Dan dari situ Siddhartha belajar satu hal paling mendalam. Hidup adalah satu kesatuan. Semua rasa, semua waktu, semua peristiwa saling terhubung. Dan saling mengandung. Tidak ada masa lalu yang mati. Tidak ada masa depan yang belum lahir. Semuanya hadir dalam satu momen utuh. Sekarang. Di bawah naungan pohon beringin, pada suatu senja yang sejuk, Siddhartha duduk memejamkan mata. Ia bukan lagi Brahmana, bukan Samana, bukan saudagar, bukan kekasih. Ia hanya menjadi. Saat itu, ia melihat wajah-wajah yang pernah ia temui. Wajah Kamala yang dulu dicintainya, wajah anaknya yang keras hati, wajah ayahnya yang penuh harapan, wajah Govinda sahabatnya, wajah Sang Buddha yang damai, bahkan wajah dirinya sendiri yang dahulu muda dan gelisah. Semua wajah itu muncul bersamaan. Dan perlahan menyatu, melebur dalam satu wajah universal, wajah kehidupan itu sendiri. Dan Siddhartha pun tersenyum, senyum yang tidak berasal dari mulut, tetapi dari jiwanya. Kedamaian tanpa penjelasan. Ketika Vasudeva merasakan bahwa sahabatnya telah benar-benar tiba, ia pun meninggalkan dunia, pergi ke hutan dengan tenang, tanpa pamit, seperti embun yang menyatu kembali dengan udara. Kini Siddhartha seorang diri menjaga perahu dan sungai. Ia tetap mendengarkan. Ia tidak memberi ajaran. Ia tidak membentuk sekte. Tapi siapapun yang datang kepadanya merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka datang dengan luka, dengan pertanyaan, dengan keraguan. Tapi cukup dengan duduk bersamanya, mereka pulang dengan hati yang lebih ringan. Seolah mereka tak diberi jawaban, tapi justru diingatkan bahwa jawaban itu selalu ada di dalam Govinda dan pencerahan. Sampai akhirnya pada suatu hari, sahabat lamanya datang kembali. Govinda, yang telah menjadi pengikut Sang Buddha seumur hidup, masih merasa ada yang belum lengkap. Ia merasa seperti seseorang yang haus, meskipun telah minum dari banyak mata air kebijaksanaan. Ketika ia melihat Siddhartha yang telah menua, ia nyaris tak mengenalinya. Tapi ada sesuatu dalam mata sahabatnya itu, sesuatu yang damai, dalam, tak tergoyahkan. Ajarkan aku, Siddhartha, kata Govinda. Berikan aku kebenaran yang telah kau temukan. Siddhartha tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meminta Govinda mencium keningnya. Dan dalam sekejap, Govinda melihat. Ia melihat dunia dalam satu mata. Ia melihat kehidupan dalam satu denyut. Ia melihat bahwa semua penderitaan dan kebahagiaan adalah satu tarikan nafas dari semesta, dan ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia tidak lagi mencari. Puncak pencarian. Kesadaran sejati tidak datang seperti guntur. Ia tidak datang dari luar. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya pagi yang mengusir gelap sedikit demi sedikit. Siddhartha telah sampai di tempat di mana kata-kata tak lagi dibutuhkan. Or tidak tahu syarari. Tapi tertentu bahwa imu tidak perlu tahu syarari. Dan itulah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kita semua sedang menuju sana, barangkali dalam diri kita semua ada Siddhartha yang berjalan. Ada pertanyaan yang tak bisa kita jawab. Ada rasa kosong yang tak bisa diisi oleh dunia. Tapi percayalah, mungkin kita tersesat. Mungkin kita jatuh. Tapi selama kita masih mau mendengar, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati, suara sungai itu akan datang juga pada kita. Suara yang berkata, kau sudah sampai, kau tidak perlu mencari lagi, kau hanya perlu menjadi. Kita semua adalah Siddhartha. Kita mencari jawaban dalam buku, dalam guru, dalam kekayaan, bahkan dalam cinta. Tapi pada akhirnya, kita akan sadar bahwa kebenaran tidak datang dari luar. Ia muncul ketika kita diam, mendengarkan, dan menerima. Siddhartha mengajarkan kita bahwa kehidupan ini bukan teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebuah simfoni yang harus kita dengarkan dengan hati yang penuh.